Industri otomotif paling terdepan merasakan dampak pandemi. Semester 1 ini penjualan mobil turun 46%. Pandemi membuat masyarakat kembali ke kebutuhan dasar, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok dan rasa aman terhindar dari penyakit. Selama satu semester tahun ini, penjualan kendaraan roda 4 yang baru cenderung menurun. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo menunjukkan penjualan mobil dari pabrikan ke dealer sepanjang 6 bulan pertama tahun 2020 berjumlah 260.933 unit. Turun 46% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun penjualan dari dealer ke konsumen hanya 290.597 unit atau turun 42,1%. Pandemi memaksa agen pemegang merek atau APM mobil menekan produksi karena permintaan yang lesu. Beberapa pabrikan mobil bahkan menghentikan sementara produksinya pada Mei dan Juni lalu untuk mengurangi penyebaran wabah di lingkungan pabrik. Di antaranya seperti APM Mitsubishi Motors, Wuling, Datsun, Nissan, dan Renault. Namun ada juga alasan lainnya, seperti terganggunya suplai bahan baku atau stok yang tersedia masih dirasa cukup untuk penjualan beberapa bulan mendatang. Produksi mobil Januari hingga Juni 2020 tercatat 369.545 unit. Jumlah ini turun sekitar 37,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 yang mencapai 594.127 unit. Secara persentase, penurunan produksi terbesar dialami APM Datsun, yakni hingga 89,1%. Periode Januari sampai Juni 2019, Datsun memproduksi 2.596 unit kendaraan. Sedangkan pada periode yang sama, 2020, hanya berproduksi sebanyak 282 unit. Adapun dari segi jumlah, penurunan produksi terbesar dialami APM Toyota. Toyota pada periode Januari sampai Juni 2019 memproduksi 237.845 unit kendaraan. Pada periode yang sama 2020 hanya berproduksi sebanyak 145.277 unit. Namun sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Toyota masih mendominasi pangsa terbesar penjualan mobil di Indonesia tahun 2020. Baik dari sisi wholesale 31,4% maupun retail 32%. Pangsa terbesar berikutnya secara berturut-turut dikuasai APM, Daihatsu, dan Honda. Impor mobil juga turun signifikan dibanding semester pertama tahun lalu, turunnya mencapai 48%. Namun terdapat beberapa merek mobil impor yang tak berkurang permintaannya, bahkan jumlahnya meningkat. Berikut beberapa di antaranya. Sementara untuk penjualan tahun ini, penjualan mobil di Indonesia diprediksi turun hingga 40%. Situasi yang sama juga terjadi di pasar otomotif dunia. Awal Juli diprediksi permintaan mobil penumpang di seluruh dunia turun 20% tahun ini akibat pandemi. Secara global, penjualan mobil tahun 2020 hanya akan mencapai 71,9 juta unit. Turun dibanding penjualan tahun lalu yang sebanyak 90 juta unit. Lalu kapan situasi ini pulih? Bergantung daya beli masyarakat dan penyaluran kredit dari perbankan. Saat ini perbankan dan perusahaan pembiayaan sangat berhati-hati dalam memberikan kredit bagi pembelian mobil baru untuk menghindari resiko kredit macet.